Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Seperti biasa, hari Selasa ini adalah pelajaran matematika. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Nah, pada materi kali ini, Ibu akan menerangkan tentang pembulatan dan penaksiran pecahan. Yang pertama, pembulatan pecahan. Yang A, pembulatan pecahan biasa dan campuran. Apa sih pembulatan pecahan biasa dan campuran itu? Nah, pembulatan pecahan biasa dan campuran artinya mengubah pecahan biasa dan campuran ke bilangan bulat atau satuan terdekat. Gunakan garis bilangan pecahan untuk mempermudah melakukan pembulatan pecahan. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, bulatkan pecahan 5/6 ke satuan terdekat. Untuk mengerjakannya, kalian bisa menggunakan dua cara. Yang pertama dengan garis bilangan, dan yang kedua dengan melihat pembilangnya. Oke, yang pertama dengan garis bilangan. Kita lihat 5/6 ada di antara 0 dan 1. Maka di antara 0 dan 1 ini ada yang pertama kita urutkan dari 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, dan 1. Kita lihat di sini, pecahan 5/6 lebih dekat ke angka 1. Jadi, pecahan 5/6 kita bulatkan menjadi 1. Yang kedua dengan melihat pembilangnya. Bagaimana caranya? Nah, cara dengan melihat pembilangnya yaitu jika pembilang lebih kecil dari setengah penyebutnya, maka kita bulatkan ke bawah. Lalu, jika pembilang lebih besar atau sama dengan setengah dari penyebutnya, maka kita bulatkan ke atas. Kita lihat 5/6, penyebutnya adalah 6, setengah dari penyebut yaitu 3. Lalu kita bandingkan 5 dan 3. 5 lebih besar dari 3, maka 5/6 ini kita bulatkan ke atas. Yang selanjutnya nomor 2, bulatkan pecahan 21/4 ke satuan terdekat. Penyelesaian. Nah, untuk pecahan campuran, perhatikan bilangan pecahannya saja. Kita coba cara yang pertama yaitu menggunakan garis bilangan. Kita lihat pecahannya adalah 1/4. 1/4 ini berada antara 0 dan 1. Kita urutkan dari yang terkecil. Yang pertama 0, 1/4, 2/4, 3/4, 1. Nah, ini sebenarnya antara 3/4 dan 1 ini masih ada ya banyak nilainya. Kalian lihat di sini 1/4 lebih dekat ke angka 0. Maka pecahan 21/4 kita bulatkan menjadi 2. Cara yang kedua adalah dengan melihat pembilangnya. Kita lihat apakah pembilangnya lebih kecil dari setengah penyebut atau lebih besar dari setengah penyebut atau sama dengan. Nah, coba kita lihat penyebutnya adalah 4. Nah, setengah dari 4 adalah 2. Maka kita bandingkan 1 dan 2, 1 lebih kecil dari 2. Maka 1/4 ini kita bulatkan menjadi 0. Lalu 2 kita tambahkan dengan 0. 2 tambah 0 sama dengan 2. Jadi 2 1/4 dibulatkan menjadi 2. Yang selanjutnya, pembulatan pecahan desimal. Pecahan desimal dapat dibulatkan ke satuan, persepuluhan, atau perseratusan terdekat. Perhatikan contoh berikut ini.
Bulatkan 3,74 ke yang pertama, satuan terdekat. Nah, sebelum kalian mengerjakannya, kalian harus mengetahui terlebih dahulu nilai tempatnya. Kita lihat di sini 3,74. Nilai tempatnya yaitu yang pertama tulis bilangan bulatnya. Nah, di sini bilangan bulatnya adalah 3. 3 ini sebagai satuan. Lalu tulis bilangan pecahannya. Bilangan pecahannya yaitu 7 dan 4. 7 sebagai persepuluhan, 4 sebagai perseratusan. Setelah kita mengetahui nilai tempatnya, kita juga harus mengetahui aturan dari pembulatan tersebut. Aturannya adalah yang pertama, jika ingin membulatkan pecahan desimal ke satuan terdekat, maka kita lihat persepuluhannya. Jika persepuluhannya lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka kita bulatkan ke atas. Tapi jika persepuluhannya kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah. Yang kedua, jika kita ingin membulatkan ke persepuluhan terdekat, maka kita harus melihat angka perseratusannya. Jika angka perseratusannya lebih dari atau sama dengan 5, maka kita bulatkan ke atas. Dan jika angka perseratusannya kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah. Dan seterusnya ya, jika kalian ingin mengubah ke perseratusan terdekat, maka kalian harus melihat angka perseribuannya, dan seterusnya. Oke, yang pertama tadi kita akan membulatkan 3,74 ini ke satuan terdekat. Kita sudah tahu nilai tempatnya, maka kita bisa langsung membulatkannya. Kalian lihat, di sini satuannya adalah 3. Maka kita akan melihat persepuluhannya, yaitu 7. 7 lebih dari 5. Karena 7 lebih dari 5, maka kita bulatkan satuannya ke atas. Jadi 3,74 dibulatkan menjadi 4. Kenapa 4? Kita lihat di sini angka satuannya adalah 3 dan angka di atas 3 adalah 4. Yang kedua, bulatkan 3,74 ke persepuluhan terdekat. Untuk penyelesaiannya, kita perhatikan angka perseratusannya. Di sini angka perseratusannya adalah 4. 4 kurang dari 5. Maka kita bulatkan ke bawah. Jadi bilangan 3,74 dibulatkan ke persepuluhan terdekat menjadi 3,7. Contoh yang lain 0,92. Pertama, pembulatan ke satuan terdekat menjadi titik-titik. Kita lihat di sini, angka persepuluhannya adalah 9. 9 lebih dari 5. Maka kita bulatkan 0,92 ke atas, yaitu menjadi 1. Kenapa 1? Karena angka setelah 0 adalah 1. Yang kedua, pembulatan ke persepuluhan terdekat menjadi titik-titik. Kita lihat angka perseratusannya. Di sini perseratusannya adalah 2. 2 kurang dari 5. Maka kita bulatkan ke bawah menjadi 0,9. Yang selanjutnya, pembulatan persen. Pembulatan persen dapat dilakukan ke puluhan terdekat. Caranya dengan memperhatikan angka satuannya. Jika angka satuannya lebih dari atau sama dengan 5, bulatkanlah ke atas. Dan jika angka satuannya kurang dari 5, maka bulatkan ke bawah. Contoh, yang pertama 18% dibulatkan menjadi 20%. Kenapa menjadi 20%? Karena kita lihat angka satuannya adalah 8. 8 lebih dari 5, jadi dibulatkan ke atas. Yang kedua, 14% dibulatkan menjadi 10%. Kenapa 10%? Kita lihat di situ satuannya adalah 4. 4 kurang dari 5. Jadi kita bulatkan ke bawah jadi 10%. Contoh yang ketiga, 73% dibulatkan menjadi 70%. Kenapa? Karena angka satuannya itu adalah 3. Dan 3 kurang dari 5, jadi dibulatkan ke bawah. Contoh yang keempat, 75%
dibulatkan menjadi 80%. Kenapa 80%? Karena angka satuannya adalah 5. 5 itu sama dengan 5. Jadi 75% kita bulatkan ke atas. Sekarang coba kalian lihat buku matematikanya halaman 19 latihan 6 dan kerjakan nomor 1 bagian A dan B, nomor 2 bagian B dan C, nomor 3 bagian A dan B, dan nomor 5 bagian A dan B. Selamat mengerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.